Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kitab Yudas pasal 1 ayat 3 dan 20, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah kusampaikan kepada orang-orang kudus. 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pagi ini apa, saudara? Sudah tahu? Belum ada yang tahu ya? Ya, memang belum disampaikan ya. Temanya adalah ayo jaim dong. Apa, saudara? Ayo jaim. Ayo jaim dong. Apa, saudara? Ayo jaim dong. Sekali lagi, ayo jaim dong. Ayo jaim dong. Jaim ya, Pak. Jaim itu apa, saudara? Jaga Salah. Arti yang baru sekarang adalah jaga iman. Apa, saudara? Jaga iman. Nah, gitu, saudara. Jadi, ayo jaim dong. Ayo jaga iman dong. Gitu loh. Jaga image konotasinya negatif. Tapi kalau jaga iman, ini tujuannya positif. Saudara, kalau kita membaca kitab Yudas secara keseluruhan, ayat 1 sampai ayat 25, kitab Yudas cuma ada satu pasal. Penekanan dari kitab Yudas ini yang hanya 25 ayat ini, ada yang juga dalam terjemahan lain ada yang 26. Tapi yang kita baca, yang kita pegang ini ada 25 ayat. Penekanannya ada dua hal. Yang pertama, ya, bahwa jemaat Tuhan harus hati-hati. Karena apa? Banyak ajaran sesat yang berusaha menarik orang percaya untuk meninggalkan imannya. Kitab Yudas ini ditulis sekitar tahun 65 sesudah Masehi. Berarti sekitar 32 tahun setelah Yesus naik ke surga. Yesus melayani itu mulai melayani umur 30. Dalam pelayanan sekitar 3,5 tahun ya. Berarti ada umur Yesus 33,5 tahun ketika mati dan naik ke surga. Kitab Yudas ditulis sekitar tahun 65. Berarti kurang lebih ada 32 tahun sesudah kenaikan Yesus ke surga. Itu sudah muncul ajaran-ajaran yang sesat. Penyesatan sudah muncul sedemikian masif. Dan itu sangat membahayakan bagi orang-orang beriman pada saat itu. Mereka berusaha merebut orang beriman, domba-domba Allah itu, agar imannya gugur,
agar sesat jalannya. Saudara, kalau saudara memperhatikan ayat atau video yang saya bagi setiap hari, itu juga saya upload di YouTube Bethlehem AOG Kuta. Itu banyak sekali yang komen. Yang nonton ada yang 8.000, ada yang 10.000 penontonnya, yang komen juga banyak di situ. Dan dari sekian yang komen itu sudah bisa dibaca. Ada yang memang betul-betul orang Kristen sehingga dia akan berkata amin, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Yesus. Tetapi ada yang tidak seiman, langsung berkata, oh tidak, ini bukan haleluya, tapi haluluya. Kita orang Kristen dianggap orang yang suka berhalusinasi, berkhayal. Tapi ada juga terlihat ketika dia ngomong komentar dari konten itu, lalu dia menulis panjang lebar, ya, menyanggah dengan cara halus dengan Alkitab dan dengan versi mereka. Ada yang sepertinya dari Saksi Yehova muncul masuk juga di komen itu. Hal seperti ini juga terjadi saat kitab Yudas ini ditulis, saudara. Betapa bahayanya bagi umat Tuhan yang tidak menjaga imannya. Maka ditekankan dalam kitab Yudas ini bahwa setiap umat Tuhan diperingatkan bahwa ada penyesatan yang begitu masif. Bukan hari ini saja, bukan di zaman modern ini saja, tapi sejak Tuhan Yesus naik ke surga, tidak jauh dari situ sudah muncul berbagai penyesatan. Itu sebabnya penting bagi Tuhan memerintahkan Yudas sebagai rasulnya untuk menuliskan satu peringatan bagi setiap orang percaya, hati-hati dengan penyesatan. Muncul di TikTok, muncul di YouTube, muncul di medsos dari Korea. Sekarang lagi tren itu siapa bintang Korea yang ternyata juga anggota ya aliran sesat itu, Incheon atau apa itu. Ya, intinya ajarannya langit dan bumi yang baru yang menyatakan Yesus sudah datang dalam bentuk yang lain. Dan hebatnya ini sudah menyusup di sekolah-sekolah Alkitab. Begitu lihai mengkamuflase ajarannya, sehingga orang-orang sekolahan Alkitab juga tidak terasa, tapi sudah masuk. Dan di sana artis-artis top itu, dan ada tim musik mereka namanya Seraphim, cukup terkenal juga. Itu baru satu, masih banyak lagi berseliweran di daerah kita ini. Makanya hati-hati kita sebagai umat Tuhan dengan penyesatan. Terlebih di akhir zaman, penyesatan akan berlipat kali ganda dengan berbagai bentuk. Lalu penekanan kedua dari kitab Yudas ini adalah agar orang percaya membangun dirinya di atas iman yang suci. Ayatnya di ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Ini bukan sekedar himbauan, tetapi ini perintah Tuhan. Bangun dirimu dengan dasar, dengan pondasi iman.
setiap penyesatan itu selalu tujuan utamanya adalah bagaimana supaya orang beriman, orang Kristen itu kehilangan imannya. Itu sebabnya ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pelajari pada saat ini. Mengapa kita harus menjaga iman kita? Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah dengan cara bagaimana kita menjaga iman kita. Mengapa kita harus jaim menjaga iman? Dan dengan cara bagaimana kita jaim menjaga iman kita itu? Kita akan jawab bagian satu ini. Mengapa harus jaga iman? Karena tanpa iman kita tidak selamat. Tanpa kita punya iman, kita tidak akan mengalami keselamatan Tuhan. Ayatnya di mana? Ketika Tuhan Yesus berfirman kepada orang sakit. Kalau kita baca, saudara yang bawa HP Android dan ada program Alkitabnya, bisa klik. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada berapa banyak di situ yang muncul? Paling sedikit ada 7 kali Tuhan Yesus berkata dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan setiap kali orang sakit sembuh, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari betapa seringnya Tuhan Yesus menyatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, ini menunjukkan betapa bahwa tanpa iman orang tidak bisa mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Dan hal yang penting dari setiap pernyataan Tuhan ketika menyembuhkan orang sakit, Tuhan tidak berkata sesering dengan kalimat imanmu telah menyelamatkan engkau. Padahal orang-orang itu datang pada Yesus kan minta kesembuhan. Ada seorang ibu yang mengalami pendarahan, disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang sakit lain datang kepada Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Dan rata-rata yang datang kepada Yesus adalah mencari kesembuhan. Tetapi Tuhan berkata, ketika mereka sudah sembuhkan oleh Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Orang-orang datang kepada Yesus minta pertolongan. Dalam banyak konteks minta kesembuhan. Tapi itu juga bisa meluas untuk setiap kebutuhan kita yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, dalam setiap bagian hidup kita, sekecil apapun itu, kita membutuhkan uluran kuasa Tuhan, uluran tangan Tuhan. Tuhan bukan saja menyembuhkan setiap orang yang sakit yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan juga ulurkan tangannya untuk menjawab setiap pergumulan orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Rupanya Tuhan memberikan hal yang lebih lagi daripada sekedar sembuh, daripada sekedar ditolong, daripada sekedar diberkati secara finansial, secara materi. Tuhan memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh setiap orang yang datang. Apakah itu? Keselamatan. Itu sebabnya Tuhan berkali-kali menyatakan kepada orang yang datang kepadanya, imanmu telah menyelamatkan. Ketika Tuhan berkata imanmu telah menyelamatkan engkau, bonus-bonus yang lain mengikuti. Apakah itu? Pertolongan sesuai kebutuhan, kesembuhan,
pertolongan untuk berkat, untuk pekerjaan, pertolongan untuk usaha, pertolongan untuk perhubungan, pertolongan di dalam kesesakan apapun. Tuhan tidak pernah memberikan setengah-setengah, tapi Tuhan berikan yang paling penting, yaitu keselamatan. Sementara yang lain itu adalah bonus untuk saudara dan saya. Jadi tanpa iman orang tidak akan selamat, tanpa iman orang tidak akan mengalami pertolongan Tuhan yang lain. Iman itu adalah pondasi hidup. Iman yang pertama tadi, supaya kita bisa mengalami keselamatan dan anugerah yang lain dari Tuhan. Tapi iman itu juga merupakan pondasi hidup yang kuat dan diberkati Tuhan. Ayat 20 tadi mengatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun dirimu di atas dasar. Dasar itu pondasi, yaitu imanmu yang paling suci. Jadi pondasi, iman itu pondasi hidup kita. Seperti rumah, kalau pondasinya tidak kuat, dia akan gampang roboh dengan adanya badai, dengan adanya banjir, dengan adanya gempa bumi, maka pondasi rumah yang tidak kuat akan roboh. Hidup saudara sebagai orang percaya juga akan gampang roboh kalah oleh situasi yang ada. Kalau hidupmu tidak memiliki dasar yang kuat, iman yang kuat, maka bangunlah dirimu di atas dasar, di atas pondasi imanmu yang paling suci, yang paling murni. Kadang orang punya iman untuk sembuh, wah puji Tuhan. Punya iman untuk diberkati secara finansial, ya memang butuh. Tapi Tuhan mengajari saudara dan saya membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Apakah itu? Kehadiran Tuhan itu lebih daripada cukup. Yang lain-lain itu bonus. Itu sebabnya bagi orang-orang tertentu, walaupun mungkin dia sudah berdoa minta disembuhkan tapi tidak sembuh, asal Yesus ada dalam hidupku, itu lebih daripada cukup. Itu sebabnya lagu-lagu dalam tempo dulu kadang-kadang ada lagu yang agak ngenes gitu. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mungkin ada yang menyalahkan lagu ini, tapi saudara, sesungguhnya cerita dari munculnya lagu seperti ini adalah karena yang terpenting adalah kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Selama Tuhan hadir dalam hidupnya, apapun situasi hidup bisa datang silih berganti, tetapi imannya tidak akan pernah goyah. Dan keselamatan menjadi bagian dari kehidupannya. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa dalam hidup ini? Pondasinya, dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak melihat. Apa yang kita harapkan itu akan bisa terwujud, tapi kita bisa percaya. Dan itu menjadi bukti seakan-akan sudah lebih daripada cukup dari bukti real. Walaupun belum kelihatan fisiknya di hadapan kita, tapi kita sudah percaya
Seakan-akan, kata Tuhan, sudah menerimanya. Dan itu sebagai bukti bahwa jaminan Tuhan, sebelum apa yang kita harapkan itu menjadi nyata, Tuhan sudah tanamkan dalam hati suatu ketenangan, kelegaan. Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Apa itu? Kehadiran Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya penting bagi kita menjaga iman. Penting bagi kita untuk jaim, jaga iman. Karena iman membuat kita selamat dan mengalami aliran berkat Tuhan. Karena dengan iman itu juga kita akan memiliki kekuatan dan bisa menikmati hidup di dalam Tuhan apapun situasinya. Kita menjaga iman itu karena iman bisa gugur, saudara. Injil Lukas 22 ayat 31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri kepada Simon Petrus. Sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada Simon, 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 lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi pernyataan Tuhan Yesus kepada Simon ini sangat serius. Bahwa iman itu bisa gugur, bisa jatuh. Lah inilah yang dilakukan oleh para penyesat. Sejak zaman dulu sampai hari ini berusaha menggugurkan iman orang Kristen dengan berbagai cara. Menantang-nantang debat, yang kapan hari baru ngetren itu, ada debat yang luar biasa. Disiarkan secara umum di YouTube, di TikTok. Dengan harapan menantang orang Kristen untuk debat. Supaya apa? Kalau kalah harapannya apa? Orang lain yang menonton acara itu bisa gugur imannya. Harapannya itu. Itu sebabnya hati-hati, jaga iman, jaim. Iman bisa kosong, iman bisa mati jika tanpa buah iman dalam perbuatan. Kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya apa? Bahwa iman itu bisa tidak ada artinya alias kosong, iman itu bisa mati. Kalau iman itu tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dihidupi. Kalau iman itu hanya semacam slogan saja, aku percaya Yesus. Petrus menyatakan, Yesus, tidak bisa, tidak mungkin engkau akan mati. Aku akan siap bela Yesus sampai mati. Aku siap bela Yesus sampai mati. Lalu Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok. Sebelum Yesus menyatakan itu, Yesus berkata apa? Hai iblis, enyalah engkau. Ngomong gitu sama Petrus. Yesus berkata, hei Simon, hei iblis, enyalah engkau. Lalu Tuhan berkata apa? Seakan-akan membela Yesus. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok,
engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saat Petrus sedang ngomong-ngomong dengan Yesus, seakan-akan imannya itu hidup, siap bela Yesus, bahkan potong telinganya hamba imam itu yang namanya Malkus. Secara nafsu, secara kekuatan, adu fisik, siap bela Yesus, betul. Tapi begitu saat ditanya anak kecil, ditanya perempuan, ditanya orang, ya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Betul pernyataan Yesus. Seringkali iman kita menyatakan, aku percaya Yesus, tapi ternyata kosong. Iman kita iman yang kosong, iman kita iman yang mati. Karena apa? Hanya semacam slogan. Bela Yesus dengan cara yang salah. Potong telinganya hambanya imam besar. Bela Yesus dengan cara yang salah. Yesus tidak perlu pembelaan dengan pedang, bunuh orang. Tidak perlu pembelaan seperti itu. Dan pada saatnya betul, Simon Petrus 3 kali ditanya, dia nyangkal. Bukan, yang nanya anak kecil, bukan, aku tidak kenal Yesus. Yang nanya seorang perempuan, bukan, saya tidak kenal Yesus. Kosong iman. Sebab itu Tuhan berkata, kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Imannya Petrus sempat gugur, jatuh, kosong, dan mati. Tapi pada saatnya dia insaf. Ketika Yesus disalibkan, dia sadar pada akhirnya dia salah. Bangkit kembali iman. Kadang kita juga, iman kita hanya semacam slogan, aku Kristen, aku percaya Yesus. Tapi dalam action, dalam tingkah laku, dalam perbuatan sehari-hari, tidak mencerminkan kita ini orang Kristen. Itu yang dimaksud dengan iman yang kosong. Yang gampang menyangkal Yesus. Yang gampang menyangkal Yesus. Kalau Yesus dihina, kekristenan dihina, berani angkat pedang, berani pukul orang. Kedagingan saja, sebatas kedagingannya. Bela Yesus dengan cara yang salah, itu imannya kosong. Jadi iman bisa gugur, iman bisa kosong, iman bisa mati. Maka hati-hatilah. Dan iman itu adalah kunci hidup diberkati Tuhan. Maka penting bagi saudara dan saya jemaat Tuhan di tempat ini di Bethlehem. Jaim, ayo jaga imanmu. Ayo jaga iman. Ibrani 11 ayat 6. Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Saudara bisa baca di terjemahan baru yang biasa itu. Ibrani 11 ayat 6. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman. Tanpa bergantung kepadanya. Barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Manusia tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan tanpa iman. Sudah ada yang menemukan? Ibrani 11 ayat 6. Bisa dibaca. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Penekanannya adalah tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Satu, itu tanpa iman. Bagian akhir dari ayat itu menyatakan apa? Tuhan memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang beriman. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa Allah memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia? Karena Dia itu datang dengan iman. Iman itu membuat hati Tuhan senang dengan saudara dan saya. Iman yang penuh isi, bukan iman yang kosong. Iman itu mencari siapa? Mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan upah, akan mengalami berkat Tuhan. Sekarang ayo kita cari Tuhan, datang kepada Tuhan dengan iman. Dari 1 sampai sekian alasan tadi menunjukkan betapa pentingnya iman dalam hidup saudara dan saya. Karena iman itu sebagai dasar, karena iman itu bisa menyelamatkan saudara dan saya, karena iman itu menjadi pondasi hidup saudara dan saya. Karena dengan iman itu pula Tuhan senang kepada saudara dan saya dan melimpahkan anugerah berkatnya. Maka ayo kita jaga iman itu. Itulah pentingnya kita jaga iman. Jaga iman. Dengan cara bagaimana kita jaga iman kita? Dengan cara bagaimana? Persekutuan firman itu yang pertama. Persekutuan firman. Baca Alkitab. Dengar firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Itu bisa berguna untuk menjaga imanmu tetap fit. Jaga imanmu supaya tetap fit dengan persekutuan firman. Membaca, merenungkan, memperkatakan, mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya di Bethlehem ada klub baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari, 1 pasal, 1 hari. Yang dewasa ada klub baca Alkitab, yang di Kidos, ya, Smart Kidos, anak-anak kelas besar, itu juga ada klub baca Alkitab juga untuk anak-anak, 1 hari 1 pasal juga. Dan kalau tiap hari Kamis dikumpulkan, jam 4 dikumpulkan, ya, menghafal, ya, tidak 1 pasal tapi 1 ayat, 2 ayat dihafalkan, dibaca sama-sama, dipelajari sama-sama setiap hari Kamis jam 4 sore. Supaya dari anak-anak ini terbiasa, terbangun satu kebiasaan yang baik, gaya hidup yang benar, yaitu membaca, merenungkan, mendengarkan, memperkatakan firman Tuhan. Karena itu untuk kesehatan iman. Itu salah satu cara untuk menjaga iman. Setiap hari juga bagi ayat. Dulu mulai dari SMS sekian tahun yang lalu, konsisten dari ayat, ya, SMS, ada WA, masuk ganti WA. Sekarang musimnya video, dibuat video setiap hari. Tujuannya sama, untuk memelihara iman umat Tuhan di Bethlehem supaya terjaga. Tetapi ayat itu bukan hanya untuk jemaat Bethlehem. Secara umum ada di Facebook, ada di YouTube, ada di TikTok, ada jabri pribadi yang bukan jemaat sini. Supaya apa? Iman orang percaya terpelihara, terjaga.
Penting saudara membaca Alkitab, merenungkannya. Perkatakan. Dari anak-anak kita ajari. Karena ya kalau sudah pemuda sudah susah. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, sudah susah diajak seperti itu kompak. Dari anak-anak, ya siapa itu? Daud, Esther, Zeden, siapa? Alel, Putra. Nah, 5, 6 orang. Berto. Nah, 6 orang. Dari umur Berto sudah remaja sampai Esther yang masih kelas berapa? Kelas 2. Kakaknya membimbing adiknya, adiknya membimbing adiknya lagi. Dibiasakan mengajar anak-anak gaya lama saja. Karena kalau gaya baru dikotak-kotakkan kelas sekian, kelas sekian, kelas sekian. Akhirnya apa? Yang merasa besar, tidak mau ngumpul dengan yang lebih kecil umurnya. Merasa, oh aku sudah lulus, sudah tamat, tidak perlu lagi. Maka di Bethlehem dimulai lagi. Ya dikumpulkan dari kelas 2 sampai SMP. Supaya terbiasa yang besar bisa memimpin adik-adiknya yang kecil. Dan selama ini sudah 1 tahun lebih ya, sudah jalan, bisa kok, bisa. Mereka baru pulang sekolah jam 3, setengah 4 baru nyampe rumah, datang ke rumah. Saya juga baru jemput sekitar jam setengah 4, langsung ngajar mereka. Asal ada niat untuk jaga iman, selalu bisa. Walaupun harus bayar harga di tengah rasa kantuk. Yang antar dari buduk sampai ke rumah juga, pulang kerja juga sudah ngantuk-ngantuk, diantar juga demi anak. Asal ada niat jaga iman sendiri, jaga iman anak, bisa. Ya. Dari WA setiap hari, coba diperhatikan. Grup kita punya grup WA, saudara. Grup WA youth, grup WA tim PW, grup WA umum, GSI acara umum. Grup WA anak-anak. Ayo diperhatikan itu. Ada info aja boleh dimasukin kok. Untuk bisa saling bangun. Kalau ada pengumuman, biasanya Pak Agus mengumumkan dari 1 kali itu saja supaya yang lain langsung tersebar. Kita tidak terbiasa japri satu-satu, saudara. Maka langsung, kalau memang ada grup lebih praktis, kenapa harus japri satu-satu? Pakai secara umum di grup. Maka perhatikanlah grup gereja kita. Ya. Selain persekutuan firman, ada lagi supaya kita bisa jaga iman kita, yaitu persekutuan dalam ibadah kita. Ada persekutuan doa hari Rabu, ada persekutuan pemuda hari Sabtu, ya. Ada ibadah minggu seperti ini, dan ada PA anak setiap hari Kamis jam 4 sore. Semua wadah ini, saudara, untuk menjaga, memelihara iman kita bersama. Hari Rabu, persekutuan doa. Hari Sabtu, persekutuan pemuda. Hari Kamis, PA anak. Hari Minggu secara umum kita bersama-sama. Semuanya gereja memfasilitasi, memberikan sarana seluas-luasnya supaya iman umat Tuhan, jemaat Tuhan terjaga, terpelihara. Tapi bagaimana kalau yang datang cuma sedikit? I don't care, kan gitu saudara, bahasa keren sekarang. Gereja sudah memberikan fasilitas, sarana untuk membangun iman, memelihara iman. Sementara yang datang sedikit, tidak masalah. Karena hanya mereka saja yang merasa perlu, butuh, supaya imannya terjaga. Yang tidak mau datang, dihimbau datang. Tidak mau datang, memang keselamatan itu urusan pribadi, tidak bisa dipaksakan. Itu saja mentoknya. Keselamatan urusan pribadi. Kita tidak bisa maksa, harus dong ikut hari Rabu, harus dong ikut ibadah pemuda, harus dong ikut anak-anak. Tidak bisa, harus dong hadir di ibadah minggu. Kita tidak bisa paksa.
Semua kembali ke kebutuhan diri. Kalau merasa perlu membangun iman, memelihara iman, ayo kita manfaatkan semua sarana yang gereja Bethlehem sudah sediakan untuk jaga iman, pelihara iman jemaat Tuhan. Bagi anak-anak muda, ya mungkin merasa enteng saja, pacaran dengan beda agama. Tidak apa-apa, nanti kalau yang sudah nikah kan bisa diatur. Nanti bisa seiman dengan kita, perilakunya yang tidak cocok, yang tidak bagus, kan nanti bisa berubah sendiri. Kalau belum jadi, dia tidak bisa berubah. Apalagi kalau sudah jadi pasangan, sudah terlanjur diikat, saudara tidak bisa lari kemana-mana, saudara. Banyak pengalaman membuktikan orang yang tidak mau berubah sebelum masuk ke pernikahan, dia akan sulit. Lebih banyak lagi air mata, pengorbanan yang dibutuhkan untuk saudara dan saya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka cuek-cuek saja. Yang tidak seiman cuek-cuek saja pasanganmu. Tapi engkau akan semakin banyak air mata, perjuangan, pengorbanan untuk memenangkan pasanganmu. Tanya bapak-bapak, memang mudah menaklukkan istrimu? Tidak mudah. Tanya ibu-ibu, memang mudah menaklukkan suamimu yang memang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan? Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Ada yang angkat tangan begini. Beda agama kelihatannya, yang penting sah, dicatat, disipil, yang penting itu. Tapi selama hidup kita banyak air mata. Betul Bu? Banyak air mata. Makanya jangan sampai terjerat dengan keputusan yang salah di awal. Justru sebelum engkau masuk ke pernikahan, bereskan dulu supaya seiman. Dan bukan hanya seiman, saudara. Bapak itu gini-gini senyum-senyum. Aku berhasil bahasa iman. Bukan hanya seiman, tapi yang lebih indah adalah satu teologi, satu gereja. Itu bisa lebih bagus, lebih indah lagi. Kalau dia belum seiman, ajak dulu bergereja. Kalau dia bertumbuh, sabar dulu sampai dia berubah hidupnya, betul-betul bertobat. Jangan sampai nikah hanya untuk syarat, yang penting bisa nikah. Jangan. Banyak yang jadi korban sudah seperti itu. Ya, yang penting diberkati saja, nanti sudah nikah terserah. Tidak bisa. Hidupmu akan menderita seumur hidup. Karena perilaku pasanganmu yang tidak takut akan Tuhan. Nah, sampai mana tadi? Persekutuan. Ya. Persekutuan doa, persekutuan pemuda, persekutuan ibadah raya seperti ini, anak-anak itu penting untuk membangun iman. Mau dibentuk, mau dibina, mau dipelihara imannya, mau difasilitasi, itulah sukacita gembala, itulah sukacita para penatua ketika jemaat mau membangun imannya. Terlebih lagi Tuhan akan bersukacita melihat anak-anaknya membangun imannya melalui sarana-sarana yang sudah disediakan oleh gereja dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Melayani juga bisa untuk jaim, untuk jaga iman. Melayani Tuhan bisa juga menjadi sarana kita untuk jaga iman. Karena apa? Syarat untuk melayani adalah apa, saudara? Sebagai pelayan Tuhan itu adalah harus sudah bertobat, hidup baru di dalam Tuhan. Orang yang melayani itu tidak asal langsung duduk melayani, tetapi harus mempersiapkan diri
sesuai dengan tugas pelayanannya. Kalau Pak Pendeta khotbah, penatua khotbah, persiapannya adalah baca, renungkan firman Tuhan, cari kehendak Tuhan, apa yang akan Tuhan izinkan atau Tuhan mau disampaikan kepada jemaat. Itu persiapannya. Bagi mungkin tim musik PB, persiapannya bisa hari Rabu, hari Sabtu. Kalau ibadahnya Kamis, Rabu persiapannya. Tapi tidak hanya Rabu atau hari Sabtu saja persiapannya, latihannya. Makanya lagunya di-share jauh-jauh hari supaya apa? Dipersiapkan oleh tim musik yang ada sejak awal mungkin, seawal mungkin. Dan ketika di-share lagunya, ya baik singernya, baik song leadernya harus betul-betul hafal lagunya, tahu liriknya. Ayo baca Lukas 12:47. Lukas 12:7. Kenapa pelayan Tuhan itu harus persiapan? Lukas 12:47. Lukas 12:47, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan apa? Atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, lanjutkan, ia akan apa? Menerima banyak bulanan. Nah, tahu ya saudara ya? Seorang pelayan Tuhan, seorang hamba, ya, tahu kehendak Tuhannya, tapi tidak mau persiapan, akan dapat banyak pukulan. Karena apa? Dia melayani sekedar melayani. Tapi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan akan menyiapkan dirinya, fisiknya, mentalnya, keahliannya, kemampuannya untuk melayani dengan baik dan benar. Adapun seorang hamba yang tahu kehendak tuannya tapi yang tidak mengadakan persiapan akan mendapatkan banyak pukulan. Maka para pelayan Tuhan, siapkanlah dirimu, latihlah dirimu, bersiapkanlah dirimu sebelum melayani Tuhan. Persiapan yang terpenting, yang utama adalah hatimu. Kalau engkau betul-betul dipanggil Tuhan dalam tugas pelayanan, engkau akan mempersiapkan diri dengan berdoa. Sungguh-sungguh, Tuhan, minggu depan aku dijadwal. Aku siapkan hatiku, sertai aku Tuhan untuk melayanimu. Aku mau siapkan lagu-lagunya Tuhan. Lagu-lagu yang mana yang bisa untuk dinyanyikan minggu depan. Sudah jauh-jauh hari mempersiapkan lagu-lagunya, berdoa kepada Tuhan dan mempersiapkan dirinya. Ingat, seorang imam itu harus menguduskan dirinya sebelum menguduskan umat Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Seorang pelayan Tuhan akan menyiapkan dirinya sedemikian hingga di dalam doa bahkan puasa sebelum dia ambil pelayanan. Karena melayani Tuhan, kemampuan orang, banyak orang pintar ngomong, pintar berbicara, tapi tidak semua orang yang pintar bicara itu punya hati melayani. Banyak orang bisa main musik, keyboard, drum dan sebagainya, tapi tidak semua orang punya hati untuk melayani. Orang yang punya keterampilan berbicara, berkhotbah sebagai orator, orang yang punya kemampuan musik yang bagus, pendidikan musik yang bagus, kalau tidak punya hati melayani, melayaninya dengan asal-asalan. Waktu tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kalau kita sungguh mempersiapkan diri kita sebelum pelayanan, sebenarnya melalui melayani yang sadar akan tugas dan panggilannya melayani Tuhan, dia akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya secara rohani
atau secara materi pelayanan, itu bisa menjaga iman kita. Kalau pelayanan kita tidak ada persiapan, selain banyak pukulan yang wujudnya adalah mungkin gesekan sama temannya, teman sepelayanan, pukulannya semacam itu nanti bisa jadi. Karena apa? Tidak disiapkan hatinya dalam doa, dalam penyerahan kepada Tuhan, pelayanannya diliputi dengan marah, dengan menggerutu, dengan Allah. Ya, itu sebabnya jadikan pelayanan ini menjadi sarana untuk kita menjaga iman. Bagi para pelayan, ayo persiapkan dirimu sebelum ambil pelayanan, melakukan pelayanan. Sudah ada jadwal, sudah ada timnya. Siapkan dirimu jauh-jauh hari sebelum hari H pelayanannya, supaya ketika pelayanan pas, kita dipimpin, diurapi oleh Tuhan, karena kita melayani dengan iman yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka menjaga iman dengan cara melayani Tuhan, ini menjadi sarana yang Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya. Melayani Tuhan bisa menjadi sarana untuk menjaga iman. Maka perjuangkanlah imanmu, pertahankanlah imanmu di tengah gempuran kesibukan pekerjaan, gempuran gaya hidup ya modern yang berusaha menjauhkan kita dari persekutuan, dari pelayanan, menjauhkan saudara dan saya dari kehidupan beriman. Sehingga lama-lama kita jauh dari pelayanan, lama-lama jauh dari persekutuan, lama-lama jauh dari, ya akhirnya apa? Imannya kosong, imannya mati, imannya gugur, lalu akan mengalami banyak pukulan yang lain. Maka jaga imanmu, jaga imanmu. Mau jaim saudara? Mau jaim saudara, jaga iman? Bukan jaga image tapi jaga iman. Mau jaga iman saudara? Ayo, pergunakanlah semua fasilitas, sarana yang gereja sudah sediakan. Baik melalui klub baca Alkitab, baik melalui grup WA, baik melalui persekutuan-persekutuan yang ada. Ayo, yang melayani juga, ayo jaga imanmu dari gempuran-gempuran kehidupan sekarang ini. Saya juga bekerja kok, di tengah kesibukan kerja masih bisa melayani. Ya, padat pelayanan, padat. Saudara bisa bayangkan kalau saya kerja, saudara. Siang jelas antar jemput anak sekolah. Selain itu ada pekerjaan-pekerjaan lain. Mungkin dandan-dandan apa, di kos berkali-kali, bocor, bersihin tabung, dan sebagainya, naik-naik semua. Semua dikerjakan. Kalau siang kadang-kadang keliling bawa tulisan terima pijat panggilan. Kadang-kadang ada panggilan pijat pas ada pelayanan, akhirnya ditolak. Saudara bisa bayangkan bekerja di jam yang sangat sempit, bekerja di waktu yang sangat sempit, harus memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu pelayanan juga tidak boleh ditinggalkan. Saudara bisa gambarkan? Keluarga, tanggung jawab keluarga tidak boleh ditinggalkan juga. Itu sebabnya saudara. Saudara hanya bekerja, bergereja, bersekutu, dan pelayanan pun terjadwal. Ayo maju bersama. Perjuangkan imanmu, pertahankan imanmu, bangun imanmu. Jaga imanmu. Ayo. Saya bekerja, saudara bekerja. Saudara melayani, saya melayani. Lah, Pak Slamet kan kerja apa istilahnya? Nggak ikut orang. Saudara bisa gambarkan ya. Kerja ikut orang dan kerja mandiri, apa istilahnya itu semua ada sisi-sisi yang berbeda, tapi sama-sama kalau kita punya tanggung jawab untuk pelayanan, untuk menjaga iman, tanggung jawab menjaga iman kita akan pilih jaga iman.
sesibuk apapun, sepadat apapun kegiatannya. Saya pernah bekerja dalam pekerjaan yang sangat-sangat sibuk ikut orang. Tapi saya katakan, saya hari Minggu ibadah. Saya di hari tengah minggu harus ikut persekutuan. Dengan resiko potong gaji, dengan resiko dipulangkan ke Indonesia. Bekerja sendiri, bekerja ikut perusahaan, masing-masing itu kembali ke dalam diri. Kalau mau jaga iman, pertahankan iman, perjuangan iman, itulah saatnya ketika tantangan pekerjaan semakin padat, ketika tantangan kegiatan yang lain semakin padat, apakah kita mau mengutamakan jaga iman atau tidak? Beribadah, melayani, itu bagian dari untuk jaga iman kita. Bersekutu, berdoa, baca Alkitab, itu bagian untuk jaga iman. Yang dewasa, ayo baca Alkitab sehari satu pasal. Yang anak-anak, ayo baca Alkitab satu hari satu pasal. Yang pemuda, yang belum ada grup baca Alkitab pemuda, ayo pemuda juga baca Alkitab. Dan melayani Tuhan, supaya imanmu terjaga. Engkau akan melihat dan mengalami di tengah kehidupan yang begitu deras menghujam kita, kita masih bisa eksis. Eksis melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Eksis bekerja untuk keluarga, untuk masa depan kita. Maju. Paulus juga begitu. Paulus dan Silas dan teman-temannya. Saya dukung saudara bekerja, karena saya juga bekerja. Itu sebabnya saya tidak bisa japri saudara satu persatu. Lebih banyak di grup WA. Itu sebabnya kalau saudara dalam kesakitan, dalam pergumulan, japri saya, telepon saya 24 jam. Kalau pas saya tidak ngangkat, mungkin saya pas silent lupa tidak dihidupkan suaranya, saya akan telepon balik. Sesibuk apapun, saya pasti akan datang. Dan sejak gereja ini berdiri, memang begitu. Ada apapun, jangan sungkan-sungkan telepon atau WA. Karena saya tidak akan, mungkin sekali tempo saja WA satu orang, tapi tidak selalu. Kalau saudara ada apa-apa, telepon, WA, SMS, sesibuk apapun pasti saya tinggalkan untuk saudara. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Ayo jaga iman. Amin saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari semua berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya.
sakitmu, pergumulanmu, persoalanmu, dalam nama Yesus. Hancurkan dalam nama Yesus. Kau akan mengalami kemenangan iman. Mari kita berdoa.